Presiden Jokowi yang akan tetap berkuasa. Setelah pensiun akan tetap mengunjungi IKN, Pak? Apanya? Setelah pensiun? Oh, nanti rutin. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan membahas tentang Presiden Jokowi yang akan tetap berkuasa. Jadi setelah pensiun nanti, Presiden Jokowi akan tetap berkunjung ke IKN secara rutin. Ini menurut saya ya, kalau menurut saya dan menurut beberapa teman-teman elit-elit politik, besar kemungkinan Jokowi itu akan terus berkuasa lewat Gibran dan Prabowo. Jadi waktu Pak Jokowi masih di PDI Perjuangan kan banyak yang bilang katanya Jokowi itu petugas partai dan lain sebagainya. Nah, yang sekarang akan terjadi nanti ke depan adalah Prabowo Gibran adalah petugas Jokowi. Itu nanti yang akan terjadi, kemungkinan besar seperti itu. Karena apa? Ketika Jokowi sudah pensiun saja akan rutin ke IKN. Buat teman-teman silahkan cek video ini ya. Jelang pergantian pemerintahan dari Presiden Joko Widodo ke Presiden terpilih Prabowo Subianto, Presiden Joko Widodo intens berkegiatan di ibu kota negara IKN Nusantara di Kalimantan Timur. Presiden Joko Widodo berjanji akan rutin mengunjungi IKN meski sudah pensiun nanti. Setelah pensiun akan tetap mengunjungi IKN, Pak? Apanya? Setelah pensiun? Oh, nanti rutin. Setelah teman-teman melihat video itu video real bahwa pengakuan Jokowi setelah pensiun nanti akan ke IKN itu rutin ya. Kalau rutin berarti kan sama halnya Pak Jokowi itu kembali dinas ke IKN. Nah, secara jelasnya lagi kita pakai logika saja. Kalau misalnya Pak Jokowi rutin ke IKN berarti Pak Jokowi memiliki pekerjaan di sana seperti itu ya. Besar kemungkinan mengatur sesuatu yang berhubungan dengan pemerintahan lewat Gibran dan Prabowo. Jadi besar kemungkinan Prabowo dan Gibran hanya menjadi petugas Jokowi, kira-kira seperti itu. Lebih bagus mana petugas partai dan petugas Jokowi. Jadi negara ini akan terus dikuasai oleh Jokowi dan keluarganya. Kira-kira akan seperti itu. Rakyat banyak yang kurang cerdas soal politik. Oleh karena itu, ayo teman-teman, terutama anak-anak muda, belajarlah politik dengan baik. Kita harus paham dengan sejarah-sejarah. Memang kalau kesannya itu Pak Jokowi itu rendah hati, merakyat, kesannya memang seperti itu. Tapi kita pernah berpikir enggak efek pemerintahannya ya. Kita semua saat ini merasakan mencari duit susah, ibaratnya banyak PHK, cari kerja susah. Itu efek dari politik-politik elit-elit atas. Intinya dari pemerintahan yang kurang pas buat rakyat kayak gitu. Yang rakyat tahu kebanyakan orang kelas menengah ke bawah itu yang mereka tahu hanya berharap bantuan dari pemerintah. Mereka itu hanya berharap seperti itu. Jadi ayolah buat teman-teman belajarlah politik dengan baik. Yang kita lihat belum tentu seperti yang kita harapkan. Mungkin kita melihat Jokowi dan keluarganya itu terlihat rendah hati, terlihat merakyat. Tetapi kan kita tidak tahu efek dari pemerintahannya. Yang pertama, hutang Indonesia semakin meningkat, itu seperti itu. Yang kedua, efek dari Pilpres kemarin ya, kita rasakan sampai saat ini, kita masih merasakan. Kenapa kita merasakan? Ya kemarin pemerintah mengeluarkan uang besar-besaran buat bagi-bagi bansos. Bansos yang harganya ibaratnya tidak seberapa, kita memilih pemimpin yang salah, akhirnya kita sendiri yang merasakannya. Belum lagi ini nanti akan ada huru-hara politik setelah pelantikannya Gibran, karena banyak rakyat dan banyak elit-elit politik yang tidak setuju Gibran menjadi wapres. Mungkin nanti akan ada huru-hara seputar pemakzulan Gibran. Sedangkan Jokowi sendiri masih rutin ke IKN. Lah ini bisa dikatakan musingin seperti ini. Tapi kalau menurut saya dan beberapa teman-teman saya yang lebih paham tentang politik, ini besar kemungkinan Jokowi akan terus berkuasa. Ya mungkin kayak Presiden Soeharto ya, menjadi presiden selama 30 tahun atau bisa dikatakan seumur hidup. Mungkin Jokowi juga akan seperti itu. Hanya saja Jokowi tidak nampak di pemerintahan, mungkin bisa dikatakan di belakang layar. Sedangkan Jokowi itu akan menyuruh Prabowo dan Gibran untuk bekerja A, B, C dan seterusnya ya. Jadi Prabowo dan Gibran besar kemungkinan akan menjadi petugas Jokowi.
bukan petugas partai, tetapi petugas Jokowi. Kira-kira seperti itu. Oleh karena itu kemarin ya waktu Pilpres seharusnya yang menang itu yang diusung oleh PDI Perjuangan. Karena apa? Karena partai PDI Perjuangan adalah satu-satunya partai yang membawa ideologis Pancasila, mempertahankan konstitusi dan mengawal demokrasi. Perlu kita tahu bahwa kebebasan berpendapat hari ini itu adalah efek dari pejuang-pejuang demokrasi saat itu, termasuk dari PDI Perjuangan yang memang betul-betul memperjuangkan demokrasi dari mulai 98 sampai saat ini. Jadi kita semua sebenarnya merasakan loh betapa kita mengkritik pemerintah itu adalah kebebasan demokrasi, kebebasan kita berpendapat seperti itu. Tapi kan kalau kita mengkritik itu bukan mencaci, mengkritik dan mencaci atau menghina itu beda, kayak gitu. Yang kurang baik kita kritik, tapi kalau yang baik kita dukung. Karena apa? Kita kan bayar pajak tiap bulan, tiap tahun. Jadi hak kita untuk mengkritik pemerintah jika pemerintah kurang berkenan di hati rakyat, kira-kira seperti itu. Dari video saya cukup sekian. Jika ada kritik dan saran silahkan tulis di kolom komentar. Salam 3 jari.